Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandika Ramadana akan menjelaskan teori tentang algoritma pipeline dengan insertion sort pada MPI. Ya, insertion sort adalah sebuah metode pengurutan data. Dengan cara biasanya melakukan perbandingan dengan data-data yang ada. Cara kerjanya adalah dengan menyisipkan data yang belum urut ke dalam bagian data yang telah diurutkan. Kita bisa lihat contoh pada slide berikut ini. Pertama ada, ini array ya Cak ya? Ya. Ya, pertama ada array yang berisi 10, 8, 5, 2, 6, dan 4. Kita akan mengurutkan dengan metode insertion sort. Yang pertama, kita cek apakah angka 8 lebih kecil daripada 10. Jika angka 8 lebih kecil daripada 10, maka 8 akan ditukar posisinya dengan 10. Nah, hasil pemrosesan yang dari atas tadi, atau last state-nya yaitu 8, 10, 5, 2, 6, dan 4, akan dipakai lagi ke dalam pemrosesan berikutnya. Nah, metode ini dinamakan dengan pipeline. Lalu kita lanjutkan. Pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama, tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu. Nah, dalam komputasi pipeline ini, maka hasil state terakhir dari pemrosesan yang telah dikerjakan pada prosesor sebelumnya akan digunakan lagi dalam pemrosesan oleh prosesor berikutnya hingga selesai. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan dari pipe sort. Nah, di situ ada compare dan send. Itu proses myAD menginisialisasi stepnya menjadi 0 dan membandingkan yang kecil dan mengirimkan nomor yang lebih besar. Selanjutnya ada collect sorted sequence. Itu proses myAD di collect, sorted, dan diurutkan sesuai urut di print, yang sudah diurutkan di print. Lalu masuk di main, di situ ada manager begin rates by random numbers. Di situ ada if else-nya. Selanjutnya ada prosesor perform step ya. Di situ terdapat if else ya. Selanjutnya ada to synchronize for printing di situ. Nah, paralelisasinya itu dijalankan pas ada MPI receive dan send. Nah, baru deklarasi dari fungsi yang sudah ditulis di situ dikomparasikan dan di-collect sorted. Lalu saya di sini akan menjelaskan cara menjalankan program pipeline insertion sort pada MPI. Yang pertama adalah kita compile dulu MPICC, nama filenya sort.c, nama file exe-nya minlm. Lalu kemudian kita jalankan MPI exec main. Nah, di sini tampil dua nomor yang sudah dirandomkan dalam fungsi tadi di main. Manager gets 42, 99, note 0 mengirim 99 pada 1. Ini pengurutannya dan hasilnya adalah ini 42 dan 99. Apabila kita mencoba programnya lagi sampai exec main,
Dapat dilihat di sini hasil angka yang di dalam sini berbeda dan berhasil diurutkan. Kalau kita sekali lagi, nah seperti inilah programnya. Sekian penjelasan pipeline sort. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori tentang sort, order, dan rank. Pertama ada sort. Sort itu mengembalikan suatu koleksi objek yang sudah terurut dari terendah menuju tertinggi atau ascending order. Selanjutnya ada rank. Rank itu mengembalikan indeks hasil pengurutan dari terendah menuju tertinggi ascending order suatu koleksi objek. Dan tiga ada order, mengembalikan indeks sebelum diurutkan dari terendah menuju tertinggi suatu koleksi objek. Nah, sort itu dia mengurutkan seperti biasa. Jadi mengurutkan nilai dari rendah ke tertinggi. Seperti itu. Baru kalau rank itu dia kayak memberitahu nilai diurutkan nilai tertingginya gitu. Di situ ada 4,5, 4,5, 8,6, 9,3 dan 6,2. Nah, 4,5 itu yang pertama karena itu nilai yang paling kecil. Baru nilai terbesar kedua itu 6,2 dan yang terbesar ketiga 8,6, nilai terbesar keempat 9,3. Ya, jadi hasilnya 1, 3, 4, dan 2 berdasarkan dari yang diurutkan tadi. Selanjutnya ada order. Kalau order itu ya dia mengurutkan ascending gitu juga. Di situ terdapat 4,5, 8,6, 9,3, dan 6,2. Diurutkan ada 4,5, lalu ke nilai terbesar kedua, di posisi keempat ada 6,2, selanjutnya nilai terbesar ketiga ada di posisi kedua, yaitu 8,6, dan posisi terbesar keempat 9,3. Posisi terbesar ya ketiga 9,3. Nah, pengerjaan rank sort dapat dikerjakan secara paralel. Pengerjaan paralelnya berada pada pembuatan input bilangan bulat dan pengurutan berdasarkan rank. Bagian ini terbagi ke dalam dua proses untuk dijalankan bersamaan, lalu menggabungkan koleksi objeknya lagi. Ya, saya ada kan suaraku? Ada ya? Ada. Ya, saya Sandika Ramadana akan menjelaskan sedikit tentang algoritma rank sort. Yang pertama pasti kita mengincludekan library yang dibutuhkan. Lalu kita lihat di sini di main-nya kita menambahkan parameter atau variabel yang akan dibutuhkan, yaitu ada i, cnt size sama dengan 0 untuk inisialisasi. Lalu kita membentuk tipe bentukan, ada time file yang terdiri dari start dan end dengan patokannya yaitu local time dan total time prosesnya. Dengan inisialisasi total time 0 dan cnt 0. Lalu ada int underscore sz, yaitu untuk jumlah prosesnya yang berjalan, dan integer my underscore rank, yaitu proses ranknya. Lalu ada MPI init inisialisasi 0,0. Lalu ada MPI com size, yaitu parameter integer untuk menunjukkan jumlah proses yang ada di com tersebut. Lalu ada MPI com rank. Lalu ada jika my underscore rank sama dengan 0, maka kita menampilkan output rank short MPI outer loop. Lalu selanjutnya ada check command line, yaitu if argc atau argument for count, ini untuk
menunjukkan jumlah banyaknya parameter yang akan digunakan dalam sebuah proses. Lanjut, jika my rank sama dengan 0, maka kita menampilkan ke layar number of element yang digunakan, usage. Lalu kita ke bawah lagi, ada my rank sama dengan 0 lagi, dan keluaran number of element yang minimal 1, berjumlah 1. Lalu berikutnya ada untuk algoritma untuk mengalokasikan array. Ada 3 array yang dialokasikan, yaitu array A, B, dan C dengan fungsi malloc atau memory allocation. Lalu jika A dan B-nya 0 dan my rank-nya sama dengan 0, maka di print stderr itu standard stream tidak dengan pesan keluaran tidak bisa mengalokasikan array. Lalu ada parameter myStart dan myEnd dengan tipe integer, long integer, artinya angkanya akan sangat besar. Lalu untuk menggenerate input, untuk I sama dengan 0 dan seterusnya, ada ABC, untuk inisialisasi array ABC, lalu ada jika my rank sama dengan 0 lagi, maka kita sorting jumlah value-nya. Lalu MPI barrier untuk sinkronisasi printing. Lalu untuk start time-nya ada fungsi getTimeOfDay. Lalu ada untuk sorting value-nya seperti tertulis di situ. Ada myStart dan myEnd. Lalu ada MPI reduce, menaruh semua bagian array dalam satu tempat. Lalu ada getTimeOfDayEnd untuk end time-nya dengan tanggal. Lalu jika my rank tidak sama dengan 0, maka MPI reduce. Lalu terakhir ada untuk verifikasi hasilnya, dapat dicek dengan cek hasil short-nya semua. Untuk for U sama dengan 0, U bertipe integer. Lalu jika I kurang dari size-nya, maka keluarkan output not shorted, dan jika I lebih dari size-nya atau sama dengan, berarti mengeluarkan pesan sorted. Lalu untuk finalisasinya, dapat array A, B, C tadi dapat dikosongkan atau di-clearkan dengan perintah free A, free B, dan free C. Ya, lanjut ke eksekusi program. Oke, saya di sini akan menjelaskan cara mengeksekusi program rank sort. Yang pertama kita compile dulu filenya mpicc rank sort.c -o, nama filenya mpi exec np. Ini berapa banyak prosesor yang akan kita gunakan. Di sini harus 2, rank 5. Saya di sini akan mencoba dengan rank 5 dulu, berarti ada 5 yang akan digunakan. Di sini tampil bahwa inputannya ada 5 dan ini adalah urutannya gitu. Di sini ya selain 5 kita juga bisa menggunakan beberapa inputan yang lain. Misalkan kita menggunakan rank 4. Nah, di sini juga bisa. Selain itu juga kalau kita menggunakan rank 6 juga bisa. Gitu. Dan seterusnya. Yang penting harus lebih besar dari lebih besar atau sama dengan 4. Gitu. Ya. Sekian, terima kasih.